tapi bener sih Rafathar pernah tuh bohong sekali. Wah, abis sama dia. Habis sama gue. Kalau bohong habis gue. Tapi gini gue galak lagi sama bini gue juga galak. Parah gue mah kalau galak banget. Gue kalau galak. Istri ya gue ngomelin dia gitu. Maksud gue, lu bisa cepet gak sih bla bla. Gue tuh kan begini loh. Kita lagi di konten teman tidur. Ya, kalau buat Gigi, apa yang paling lu peduliin dari seorang Raffi dan apa yang paling lu bodo amatin dari seorang Raffi? Ya paling karena dia tuh kerjanya dari pagi sampai pagi ya takut lah, pasti takut sakit. Itu sih gitu. Jadi dari dulu awalnya bawel, kamu tuh harus punya waktu, udah sampai nggak kayak gitu ya udah sekarang lo mau ngapain aja terserah ya udah, tapi disiapin aja gitu. Makanannya, vitaminnya. Kirimin makanan, vitaminnya dititipin. Paling nanya ke asistennya udah kasih belum vitaminnya, kayak gitu-gitu sih. Kalau yang nggak dipedulin? Sekarang yang udah nggak dipedulin, ya udah terserah dia mau kerja ya udah silakan aja. Mau jam berapa? Ya udah. Kamu cewek-cewek boleh nggak? Terserah. Serah keren gak gue? Coba lu ngomong gitu, bini lu gak berani kan? Gue berani dong. Itu sih kadang-kadang aku kadang gini. Aku pernah ngomong gila ya jadi Gigi. Aku pernah ngomong begitu. Soalnya menurut Nah, aku. Kan kita orang luar ya. Kita orang luar kan, kita nggak tahu kan. Gila ya jadi Gigi gitu. Begitu banyaknya berita ini itu. Tapi kalian tetap bisa baik-baik saja dan sangat baik-baik saja gitu. Terus gila kalau gue jadi Gigi. Ada berita kayak gitu, gue kayak apa gitu. Banyak cewek-cewek Indonesia sampai begitu pada melabeli seorang Nagita Slavina dengan sebutan wanita tersabar di dunia. Itu karena gue berarti, lu berterima kasih sama gue. beneran. Karena gue dia jadi sabar dulu itu. Itu memang itu ya gini. Aku sama Raffi sama, nggak pernah baca. Nggak pernah baca komen, nggak pernah apa. Jadi aku tuh merasa kayak punya bubble hidup sendiri. Jadi orang mau ngomong apa tuh bodo amat. Maksudnya bukan bodo amat, nggak dibaca, jadi nggak tahu. Nggak tahu sama. Better nggak usah tahu. Berita apa nggak pernah tahu, kecuali mungkin ada yang forward atau apa kayak gitu-gitu. Ya udah, jadi ya udah gitu, kayak punya hidup sendiri aja gitu. Secuek terserah itu. Orang, dan memang aku orangnya cuek gitu. Iya. Nah, dia itu lebih memilih apa yang dimasukin ke dalam pikirannya gitu loh. Iya gitu. Ada orang yang begitu. Aku tuh kadang-kadang mungkin 1-2 hal kadang-kadang bisa jadi kepikiran, tapi aku punya boxang lainnya lagi gitu. Aku mau malas mikirin ini, aku pindah ke sini, aku jalan-jalannya sendiri, gue cari happy sendiri gitu. Ada orang yang tuh belajar tuh aku tuh. Itu harusnya tuh. Aku mau malas mikirin kayak gitu, aku ngapain ya gitu. Karena gue juga sama, kayak gue tuh misalnya kerjaan kan udah banyak, belum urusannya. Gue tuh rugi sendiri kalau capek cuma ngurusin ini gitu. Gue udah tahu kan, daripada gue tuh masih banyak kerjaan yang lain. Maksudnya gue masih banyak yang udah gue kerjain lain. Kalau gue bete di pagi hari gue udah bete, sampai malam gue bete dong gitu. Kebawa. Capek gue. Tapi Vi, lu dulu sebutannya petualang cinta lah. Keren Aku memang. Iya. Terus tiba-tiba sekarang udah berlabuh. Apa yang membuat lu akhirnya berlabuh di Gigi dan akhirnya lu stay lama? Nggak sengaja ya, Sen? Gak sengaja itu, takdir. Takdir itu bener. Apa yang Takdir beneran. Gue mah tadi gak ada niat mau nikah kan. Gue mau nikah umur 40-an, mau kayak James Bond. Cuman beneran gue jadi gak tahu kenapa memang takdir. Jadi makanya itulah gue tuh seringan itu, maksudnya tujuan hidup gue. Kayak contoh nih, niat gue tadinya masih mau terus santai-santai sampai umur 40. Terus tiba-tiba gue nikah. Ya berarti udah jalannya gitu. Jadi maksudnya segala sesuatu tuh memang udah diatur lah gitu, udah diatur. Jadi suatu hal yang pusing gak usah dipusingin, yang indah nikmatin aja, udah segampang itu hidup gue mah. Jalanin hidup aja. Jalanin hidup aja gue. Apapun itu. Bener, gue tuh beneran jalanin hidup tuh santai gue. Gue tuh ibaratnya juga juga pindah ke Jakarta juga dari nol, dari nggak punya apa-apa, sampai gue juga aku tahu tuh pernah punya gue syuting pertama mau usil waktu itu sinetron. Gitu, jadi adik. Wah gila tuh. Jadi adiknya Sandi. Iya. Udah dari situ gue Sandi Sarif. Udah abis gitu gue jadi kayak kemarin gue pernah punya musibah kena BNN, pernah sampai jatuh. Ada lagi, jadi gue tuh ya udah gue santai aja gitu jalanin, udah deh santai aja deh. Tapi sekarang karena gue tahu gitu, gue juga pernah melakukan beberapa kesalahan, kadang keliru. Jadi yang keliru itu udah deh kita jaga aja supaya nggak begitu lagi. Gitu. Karena
Udah mendingan kita jaga apa yang udah. Ya pendewasaan itu ntar akan ke sana gitu loh. Mungkin seorang Raffi Ahmad tuh bukan orang yang filosofis terhadap menilai kehidupannya dia. Dia cenderung orangnya simple gitu. Menjalani hari-hari dengan apa adanya, dia lakuin semaksimal mungkin. Kalau bisa di setiap harinya dia bahagia gitu. Iya. Jatuhnya kayak gitu ya. Iya. Gak usah pusing gitu. Kalau gue tuh Iya alhamdulillah sih. gak usah pusing. Itu sih yang kadang sulit diterapin di Rumah tangga. orang gitu. Kadang mikirnya kok kayaknya Raffi jalannya itu kok santai banget apa segala macam tapi sukses ibaratnya gitu. Nah orang tuh pengen nerapin gitu tuh kadang terlalu overthinking jadinya ntar bodoh Susah. gini. Ternyata Balik salah lagi, satu resepnya adalah itu. Balik lagi kayaknya juga ini sih sebenarnya sifat kita juga. Ya, Hampir sifat sama ya, sifat soalnya. ya. Iya, kita Sama kan ya? bintangnya sama. Ya nggak tahu ya terlepas itu Ah. bintang atau enggak, tapi kebetulan ya sifat kita memang begitu gitu. Mungkin ada orang yang beberapa yang nggak bisa kayak gitu karena dia punya sifat-sifat lagi yang lain gitu kan. Ada bawaan mungkin emang orang yang suka mikir atau mungkin orang yang serius, ada orang yang baperan, itu kan beda-beda. Jadi nggak bisa, maksudnya formulanya kita belum tentu bisa juga di orang lain. Kalau circle internal sih kayaknya lebih gampang untuk diatasi gitu. Nah, Raffi, Gigi ini orang yang ibaratnya buka pintu buat siapa aja. Circle pertemanan kalian luar biasa besarnya. Kalian bisa tulus ke orang lain, tapi orang lain kan belum tentu bisa tulus. Pernah nggak sekali waktu kejadian ketemu gitu. circle pertemanan yang kiranya akhirnya mengusik satu sama lain gitu, kayak misalkan Gigi bilang, ya aku nggak terlalu suka deh kamu bertemu sama A atau Ada ya, Ada tapi gue gak bakal mikirin itu. tapi kalau dia orangnya nggak mikir. kenapa tuh? Buat- Lu tuh dinilai banyak orang terlalu baik. Sama orang. Bukan terlalu baik sih sebenarnya. Jadi kalau gue orangnya ya udahlah, kalau orang selagi gue intinya gini, selagi gue bisa Bantu. nolong, Nah. bisa bantu, kan niat gue bantu nih. Misalnya amit-amit yang ternyata minta bantu ke gue, misalnya ada udang di balik bakwan ataupun ada apapun itu. Enak tuh bakwannya. Ibaratnya kan niat gue adalah membantu Pakai cabai dia. api. Ya udah niat gue bisa bantu, ya udah gue bantu aja gitu loh. Tuh juga gue mikirnya sesimpel itu deh gue. Ya udah kalau gue bisa ya gue bantu. Gue bisa sebisa-bisanya gue pasti gue akan bantu. Udah gitu aja sesimpel itu deh gue udah. Karena gue dulu pernah susah, gue pernah juga minta bantu orang dan banyak dibantu orang. Di saat kita memang membantu orang yang benar-benar dia butuh bantuan, itu pahala kita juga insya Allah dikasih sama Iya. Allahnya banyak. Dan juga jadi semuanya itu nggak dinilai dari hanya materi, dari persahabatan itu, dari pertemanan itu gitu. Tapi pernah dikecewain nggak, Vi? Misalnya dikecewain nih, udah terbukti nih dikecewain sama orang. Terus apa yang dilakuin ke orang itu? Apa tetap diterima sebagai teman atau udah bye? Nah, kecewa itu sebenarnya ekspektasi. Makanya gue tuh kalau gue udah nolong orang, ya udah gue nggak usah berekspektasi apa-apa sama dia. Jadi misalnya gue udah nolong ini, ya suatu saat misalnya gue minta tolong, ya kalau dia lagi nggak bisa ya udah. Jadi gue tuh orangnya nggak mau baper sama hal gitu. Kalau memang misalnya gue nelpon si Andika gitu, bro gini gue nggak bisa nih. Oh ya udah memang dia nggak bisa, ya udah mau diapain gitu. Sesimpel gitu aja gue mikirnya. Iya. Jadi gue tuh nggak pernah mau ekspektasi ke orang. Terlalu tinggi. Contoh hal kecil bikin vlog aja misalnya. Gue mau ketemu orang, misalnya mau ketemu Andika nih, bikin vlog apa? Si Dika kan nanya, lu mau bikin apa? Gue nggak bakal jarang banget. Maksudnya gue kalau ketemu ya udahlah gue ngevlog apa aja yang terjadi nanti, ya udah gue akan jadiin itu gitu. Tapi sesuai dengan, jadi sesimpel itu gue kalau bikin tuh. Iya. Tapi tadi Gigi bilang pernah tuh waktu itu. Oh Apa ya, tuh? maksudnya ada lah gitu kayak ya lebih sebenarnya lebih ke dia sih. Yang namanya kan kalau istri kan lebih sakit hati ya kalau suaminya diomongin gitu kan. bener kan? Iya benar. Ya kadang-kadang ada lah orang yang tiba-tiba yang ngomongin ke aku, si ini tuh ngomongin ini gitu. Padahal ya aku kan ngerasanya, oh kok kayaknya tuh dia Suamiku. baik loh. Maksudnya benar. dia tuh kok kayaknya selama ini baik-baik aja kok lo Iya. ngomongin gitu. Kayak gitu-gitu sih. Nanti tapi kalau aku ngomongin ke dia, udah bodo amat. Gue mah yang penting baik sama orang gitu. Gitu sih. Iya. Oke. Nah, satu lagi yang gua lihat yang luar biasa adalah keinginan besar Raffi untuk ada di tengah-tengah keluarganya terus. Keluarga besar nih, keluarga besar Raffi. Banyak anak yang ketika dia udah dewasa dan akhirnya memutuskan untuk berumah tangga, pengennya lepas nih dari orang tua Iya. supaya dia punya privacy. Iya. Tapi gue pernah lihat, gue lupa di channelnya siapa, Raffi mengungkapkan bahwa keinginan dia ngumpul dengan semua keluarganya. Sampai akhirnya di sini ada tiga Tiga keluarga. keluarga ya kan. Dua sih, tapi satu mama kan. Ya, bagi Ya. sebagian orang yang awam menilainya kok kayaknya nggak etis ya ininya gini, nanti nggak punya privacy apa segala macem. Nah, Gigi pun juga nggak pernah terlihat keberatan dengan hal itu gitu. Maksudnya untuk hal itu tuh bisa Ya share nggak? itu pasti tuh banyak tuh yang ngomong gitu, nggak usah orang lain gitu ya, maksudnya yang nggak kenal. Itu orang yang di dekat juga pasti,
lo gak pusing di rumah banyak banget orang. Hmm. Kebetulan banget, alhamdulillahnya aku tuh dari kecil itu di Suka rumah tuh rame. selalu rame. Oke. Emang orang yang suka rame di rumah aku tuh dulu tuh dari aku kecil si mama tuh sukanya ngumpulin orang gitu. Jadi ada saudaranya, temen-temennya, papa pun di waktu papa masih sama mama tuh sampai pagi temen-temen yang ngumpul. Jadi memang itu Emang udah terbiasa dan suka. udah jadi ya udah keseharian Hal yang biasa, aja gitu. ha. Jadi begitu di sini aku juga nggak pernah membayangkan kalau rumah segini itu cuma bertiga doang kayaknya. Iya. Aku nggak mau deh, dan aku lebih banyak bersyukur karena kan kita berdua banyak kerja di luar. Ketika kita banyak di luar, Rafathar di rumah tuh banyak temennya. Iya, jagain. Ada adiknya Raffi yang bisa Iya. jagain, yang bisa aku titipin kalau aku pergi sampai malam Iya, gitu. benar, Ada benar. mama. Bener. Gitu jadinya sebenarnya kalau aku nggak pernah ada masalah Yes. sih gitu. Waktu kemarin kita kolaps di teman tidur sama Shana sama JJ ya, kita dikasih tahu itu Iya. keinginannya Raffi, kita ngumpul bareng-bareng gitu. Kan JJ sama sana kan dibully tuh yang gara-gara apa waktu itu karena tinggal di kamar ya kalau nggak salah. Aku nggak Yang kalian tahu. pergi Aku tuh. nggak kayak gini tuh aku tuh nggak tahu karena nggak pernah bacain. Kalau nggak dikasih itu tahu sempat- gini, Itu gitu. sempat rame. Dan Shana kemarin cerita Sana sharing, gitu. iya kita dibully gitu-gitu. Terus Kalau padahal lu disuruh sendiri JJ. kenapa, Vi? Alasan lu akhirnya gue pengen berada di tengah-tengah keluarga gue terus gitu. Bukan sih, sebenarnya sesimpel ini aja. Kalau gue diajarin tuh ibaratnya gini loh. Pintu rezeki pertama kali akan dibukakan itu saat kita bisa membahagiakan orang yang tua. terdekat kita. Iya. Orang terdekat kita siapa? Ya pasti keluarga. Keluarga benar. Jadi itu dulu, kalau kita memang bisa membahagiakan mereka, membuat mereka tenang, membuat mereka menjadi secure dengan apa yang bisa kita kasih. Nah itu kan adalah insya Allah rezeki kita tuh kan yang alokasikan bukan buat kita aja sebenarnya. Iya. Ada buat anak yatim, ada buat keluarga kita. Pokoknya buat orang-orang. Jadi gue percaya tuh kalau kita memang sama Allah mau dikasih buka rezeki, ya kita tuh emang harus baik dulu sama orang yang terdekat kita. bener. Kan kita juga kalau mau kasih sedekah nih, kalau mau ngasih sedekah sama orang itu kan Terdekat kalau diajarin dulu. di agama, gue dari kecil tuh diingetinnya kasihlah sama orang terdekat dulu. Terdekat tuh siapa? Betul. Ya keluarga, ibu, Keluarga. anak, ibu, adik gitu ya, iya. istri sama anaknya jelas lah. Itu dulu, baru dari situ ke sahabat-sahabat teman-teman. Iya, benar. Jadi gue tuh percayanya di situ aja. Gitu. Dan itu diterapkan sampai sekarang. Jadi Iya kan? rezekinya Sumber mereka juga. rezeki benar. Jadi gue gak pernah ambil pusing gitu sama Emang hal seru gitu. sih ya, tapi itu kan balik lagi ya, beda-beda Iya, keluarga ya. iya. Kebetulan alhamdulillahnya aku suka ngumpulin orang. Raffi juga Raffi sama. juga. Sampai istilahnya tuh anak-anak di kantor kan juga sebelah gitu. Jadi seneng gitu, rame gitu. Apa ya, mau apa-apa teman ngobrol ada, Iya. mau sampai jam berapa juga Benar. hayu, mau ngapain. Jadi emang seneng ngumpulin orang, kita berdua tuh alhamdulillah sama gitu. Sifatnya sama juga. Itu nilai-nilai itu yang nggak pernah dilihat sama orang lain sih memang. Dicarinya jeleknya aja. Orang lain kan ngelihatnya, oh suksesnya Raffi, suksesnya Gigi, kaya raya, hidupnya enak, nggak Amin. kekurangan Amin. gitu lah. Ibaratnya yang dilihat kan kulit luarnya aja. Iya. Tapi di balik itu ternyata kan hal-hal mulia semacam ini yang akhirnya luput gitu. Mungkin dilihat tapi kayak luput gitu dari orang, bahwa untuk menjadi seorang Raffi dan Gigi sekarang mungkin itu salah satu faktor yang menunjang mereka Untuk ada di posisi terus benar. sekarang gitu. Nah, sampai kemarin tuh lucunya ya, gue buka-buka Twitter, kan gue main Twitter lagi. Itu ada meme Rafathar, lucu banget. Oh iya. Jadi kalau di Twitter tuh mereka menyebut mereka kan sobat Miss Queen kayak gitu, Iya, kan. pakai Q itu ya, iya Terus benar-benar. ada meme-nya Rafathar, salam dari Rafathar yang udah dari kecil terlahir kaya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, ya kan? Amin. Tapi masalah planningnya, kalian berjuang dari nol nih bareng-bareng. Iya. Apa nanti didikan yang lu siapkan untuk Rafathar ketika menghadapi dunia dan dia harus berjuang juga ibaratnya gitu. Iya, Udah kalau kepikir aku belum? sih, kalau Rafathar yang jelas, ya sekolah harus. Ya. Kalau dia kan suka, nggak sekolah juga nggak apa-apa ya, bercanda-bercandanya gitu lah. Sekolah harus, tapi memang dari kecil juga aku suka banyak, ya kan dia udah bisa diajak ngobrol Iya, kan. iya. Jadi ya ditanamin tuh dari kecil, Benar, terutama tuh benar. sebelum tidur, Oke. dikasih tahu, diajarin dan diliatin gitu. Hmm. Kalau istilahnya mau mama papanya juga kerja terus dari pagi sampai malam, mau uangnya banyak juga, kalau emang nggak penting ya nggak akan dikasih gitu. Iya, iya. Nah, itu kalau gue tuh diajarin. menerapkan, gue tuh karena gini loh, dari dulu, dari kecil gue mungkin sama nyokap bokap gue diarahin gitu. Tapi yang tertanam di kepala gue tuh
bokap gue itu termasuk nggak keras lah, tapi ke anak laki-laki itu yang paling tertanam di kepala gue tuh yang penting gue punya mental dan gue jujur. Emang bokap gue tuh dulu marah-marah mulu kalau gue. Tapi ini sebenarnya ilmu yang aneh sih. Tapi gue gini, gue berhasil mengaplikasikannya dalam kehidupan gue nih. Apa tuh? Dulu bokap gue tuh marah-marah, dia tuh gila. Gue nilai ulangan gue dikit dihajar, jebrot. Wah, nyokap bokap gue tuh akademis tuh buat mereka penting karena bokap gue tuh lulusan sekolahnya pinter, dia jadi salah satu bos bank gitu, nyokap gue. Tapi gue kalau main game, itu kan bokap gue marah mulu. Tapi lu percaya nggak percaya, dari gue main game, gue tuh dari kecil main game lu. Gue tuh misalnya petualangan tuh gue suka, tapi dari game itu gue banyak belajar loh. Emang ternyata harus survive itu seperti apa. Dan gue sebagai anak laki-laki, emang bener, mental itu paling penting banget untuk anak seorang laki-laki. Kita sebagai orang tua tuh harus ngajarin mental anak kita supaya kuat dan harus jujur. Kalau pendidikan, sampai hari ini gue kalau mau sekolah masih bisa. Tapi kalau gue akhlaknya dari kecil nggak diajarin mental kuat sama jujur, mungkin gue sekarang udah jadi mental tempe. Jadi gue tuh sama Rafathar tuh sering, kalau Gigi tuh selalu manjain. Gue kalau sama Rafathar tuh gue keras. Maksud gue, dia salah ini, gue pernah dulu inget banget sama bokap gue tuh dikerem di kamar mandi. Maksudnya harus ada yang ditakutin dulu. Iya. Jadi gue tuh ngajarin ke Rafathar, tapi dia sebagai laki-laki gue harus ajarin dia tuh mental dia dulu sama kejujuran. Karena kalau kita laki-laki nih misalnya gini, dia pinter, tapi kalau dia nggak punya mental, suatu saat hidup kita tuh kadang di atas, kadang di bawah. Saat kita di bawah, kalau seorang laki-laki mentalnya nggak kuat, itu paling bahaya. Gitu. Benar. Tapi bener sih, Rafathar pernah tuh bohong sekali. Wah, abis sama dia. Habis sama gue. Kalau bohong habis. Jadi gue marah kalau hal-hal yang seperti itu habis. Kalau mungkin nilai jelek ataupun apa, gue masih bisa mengerti akan hal itu. Karena belum, misalnya gini, nilainya Rafathar IPA atau apa jelek nih, ya mungkin anak misalnya sampai besar nih misalnya nih, mungkin dia emang nggak suka di sini kali gue, karena gue dulu gitu, bukan di sini. Tapi kalau masalah kejujuran sama mental, gue nggak suka tuh anak gue tuh misalnya apa dikit nangis, gue pasti marah sama dia. Jadi kalau masalah itu gue concern banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa, jadi aku tuh seneng karena ada yang ditakutin. Iya harus sih. Kalau masalah jujur, mental Bukan ataupun takut jadi keberanian segan, Rafathar, gue tuh pasti gue nggak boleh kayak gitu ya. Rafathar itu laki-laki ya. Gini, gue pasti kasih tahu ke dia gitu loh. Kamu ntar tuh. Mungkin beda kalau perempuan, nanti gue punya. Beda. Pasti. Kalau perempuan beda. Perempuan harus Nggak menyampaikan bisa. apa-apa dari ibunya karena supaya lebih manis lah penyampaiannya. Kalau gue pernah marah gue itu bukan yang berapi-api memang. Gue malah ajak dia ngobrol deep sampai hatinya kesentuh, baru dia kebuka matanya gitu. Beda kalau anak cewek cowok ya. Pendekatannya beda. Mungkin kalau anak cowok nanti Kamu tak belajar sama Raffi itu. Bisa. Tapi gini gue galak lagi sama bini gue juga galak. Parah gue mah kalau galak banget. gue kalau galak sebenarnya. Mungkin iya dia juga gitu. Ini gue juga galak. Sama. Tapi tuh kalau aku tuh percaya, tapi gini, kalau seorang laki-laki tuh udah bisa galak sama istrinya tuh berarti dia tuh udah merasa dekat. Kalau enggak. Kalau pacarnya dulu Iya. galak. Iya benar. Oh iya benar. Dia makin semena-mena tuh semakin dekat sebenarnya. Tapi hal apa yang lu kagumi dari seorang Gigi dan apa yang Gigi kagumi dari seorang Raffi setelah hampir 6 tahun ini? 6 tahun kawin. Ya kalau kagum Di luar kulit luarnya yang selalu marah-marah. Iya, kalau dikagumi. Pasti ada kekagumannya. Kekagumannya apa ya? Kekagumannya ya dia bisa bertahan sama gua dalam keadaan apapun gitu maksud gua. Gua tuh memang seluas samudra ya. Iya, hati bukan seluas lagi. samudra itu bener. Oh benar. Sinetronnya ada ternyata aslinya nih. Ada. Cuman ya memang ya kagumnya dia bisa. Ini memang dia nggak sempurna. Dia juga banyak kekurangannya. Tapi ya ibaratnya dia bisa mengimbangi gua lah gitu. Sedangkan gua tuh orangnya nggak. Itu dia bisa. Orang untuk bisa mengerti jalan pikiran gue tuh jarang ada yang bisa. Jarang ada yang bisa. Nggak pernah ada yang bisa malah. Tapi dia akhirnya bisa tahu gitu. Bahkan mungkin kalau cewek-cewek lain di luar sana disuruh pakai sepatunya Nagita Slavina untuk hidup di samping Raffi belum tentu kuat juga kali. Belum tentu kuat sih. Tapi justru gue harus digituin gitu, maksud gue tuh jadi dilawannya, gue nggak boleh diribetin. Saat gue gimana kalau dia dulu kan dia ribet tuh. Maksudnya ini kalau sekarang dianya udah gini, gue juga saat gue tuh salah kemarin tuh ya. Ya deh berarti gue ya jadi gue lebih gitu sendiri. Iya. Kalau dia nyeparorat berisik loh gitu bisa gitu gue. Kalau Gigi kenapa kekagumannya? Dia itu visioner. Wis. Jadi tuh bener, yang kadang-kadang tuh aku tuh kalau melihat jangan GR lo ya.
di saat dia tuh ngomong di depan orang gitu Heeh. tentang apa ya itu tentang pikirannya dia mau bikin apa gitu, kerja keras itu sih sebenarnya kayak wah ini orang ya Kak suka gimana sih Kagum? Wah gitu kayaknya bangga gitu, seneng gitu ngelihatnya. Kalau sama kesetiaannya kagum nggak? Pasti lah. Iya kan? Paling the best gak gue? Setia lah, keren. Luar biasa. Keren gak setia gue? Wes best friend. Jadi aku udah bilang, udah deh kamu sama aku udah diem aja, tenang aja. Dia aku cinta gitu. Gitu Kita lah. keluar dari topik yang terlalu serius ya. Mau nanya sex life kalian sehat? Aduh. Biasa aja sih kita mah. Sehat itu kan bukan berarti sering, Vi. Malah- Malah sehat kan kadang gini. Kalau udah rumah tangga ya, udah masuk ke ya 5 tahun ke atas lah Ini gitu. udah berapa tahun? Kita Dari 8. 8. Tapi kalau gue memang bukan, seks itu bukan segala sesuatu hal yang penting. Penting, Buat ya. gue sama dia tuh sepakat sama. Jadi ya gimana Tapi ya? faktor itu kan penentu kehangatan juga. Salah satunya. Iya. Iya, tapi ya makanya sekalinya itu hangat gitu. Ya, berarti. Sisanya dingin Makanya, sekalian. makanya. Kan kadang orang ada yang udah sibuk ya, sampai mungkin akhirnya Formalitas. aktivitas seks itu jadi formalitas gitu. Nah, Enggak, cara enggak, kalian Enggak, kita menjaga- nggak pernah Enggak, formalitas. formalitas. Kalau kita tuh nggak pernah Oh. formalitas. Hmm. Emang kalau lagi enggak ya udah nggak usah aja. Gitu. Oke. Bisa tahan-tahan juga lah, santai aja. Iya, iya. Tapi memang pasangan yang baik adalah ketika ngomongin seks sama kayak ngomongin mau makan siang apa hari ini. Itu menurut seksolog juga penting gitu. Nggak perlu takut-takut untuk mengutarakan itu terutama sama pasangan. Ya mudah-mudahan lah segera dalam waktu dekat. Amin, menyusul amin, ada- amin. Ada Ini yang udah pengen seranjang jadi nih. bareng kita ya. Oh iya Iya, benar. iya, iya. Ini udah seranjang ya, kali Hmm. aja ya bentar lagi ya. Iya, thank you Amin. banget Amin, pokoknya ya Allah, Raffi amin. dan Gigi. Terima kasih sudah main Terima ke rumah. kasih. Nanti Kita udah repotin ini. Mudah-mudahan main kesana. dari Iya. obrolan singkat ini kalian bisa melihat sisi lain dari seorang Raffi dan Nagita, Gigi. iya benar. Nggak cuman kulit luarnya, ternyata pemikiran mereka terhadap hidupnya juga sangat simple gitu. Ha-ha. Kalian aja yang mikir mereka terlalu ribet dengan hal Ha-ha. yang Bener. diberitakan di luar sana gitu ya. Kayaknya oke ngefans boleh gitu, tapi bukan berarti kalian berhak atas kehidupan. Mereka kayak cenayang gitu. Iya benar, karena yang tahu ya Girkat sendiri. Makanya itu kayak orang tuh suka bilang, ya tadi kan ngomongan lupa Ah. mau jawab. Karena suka bilang capek gak sih gitu. Kayaknya tuh hidupnya disorot. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, ya mungkin emang kalau Sabtu Minggu gini iyalah gitu banyak. Tapi kan sebenarnya syutingnya itu tuh berapa lama sih sebenarnya dalam satu hari 24 Iya, jam iya. gitu. Yang lain kan ya hidupnya normal sih sebenarnya. Iya. Kayak tadi kita sebenarnya syutingnya bentar ngobrol-ngobrolnya Iya, lama lah benar, ini benar, itu benar, kayak benar. ya kayak manusia aja gitu biasa Benar. aja gitu. Tunggu, aku ada yang kelupaan satu. Tadi waktu pas Raffi bilang Gigi bangunnya siang, terus tapi Raffi nggak ngebangunin Gigi gitu loh. Enggak. Iya kan, jadi dia benar-benar nerima bini gue begini, gue nggak ngebangunin. Udah gue pergi-pergi aja. Pergi aja Gua gitu ya. syuting aja. Pagi Ini dia dia tuh. berangkat misalnya paling Sini dong. Sini sayang. Maaf ya dipinjam Pas banget. tempat Dipinjem tidurnya ya? Dipinjam kenapa ya? sih gitu, hey. Sini dulu peluk. Emang sudah dari sini? Emang sudah mau peluk dulu papa. Satu. Kamu ganteng Peluknya berapa banget. kali? Iya sih kayak mama banget sih. Ganteng Satu. banget. Cium dulu. Papa galak gak? Ya galak. Ya galak banget. Lebih galak mama apa papa? Oh iya benar katanya. Bener galak banget ya. Iya benar, tadi berarti ya udah Raffi nerima aja ya giginya Iya, begitu. ya itu tadi ternyata nilai besar yang ada di keluarga mereka Saling adalah menerima satu juga, kompromi. iya, kompromi. Itu penting banget yang mungkin belum semua pasangan bisa ngelaluin itu. Terus nilai-nilai besar prinsip tentang keluarga. Iya, apa itu dia segala paling macam penting tadi. tuh. Contoh hal-hal kecil lah kayak misalnya pagi dia kan bangunnya siang. Udah pasti gue gak akan disiapin sarapan. Tapi buat gue itu mah bukan hal yang besar. Gue Iya. bisa Aku siapin roti di situ banyak. ibaratnya maksudnya bukan yang nyiapin bangun Iya, gitu kan. siapin Maksud gue gitu. toh pun dia gak nyiapin makanan juga buat gue mah alah itu Iya, mah urusan bayangan kecil. orang kan tentang istri sempurna tuh bangun pagi, suami udah ada kopi, udah ada Gue udah Nyiapin baju. pagi mah kan. gue ya ibaratnya ngurusin ngambil baju, ngurusin makanan itu mah gampang lah buat gue mah. Yang penting hal-hal kayak gitu kan mungkin ada orang yang gila bini gue nih gak nyiapin gini bisa ngamuk gitu. Kalau gue mah udah gampang lah. Gue kalau mau makan tinggal bisa gue makan. Jadi hal-hal yang kayak gitu gak jadi masalah yang Nggak besar. jadi diribetin. Oke. Pokoknya buat Raffi yang penting Gigi masih mau di sebelah dia itu udah luar Iya. biasa. Oke. Pertanyaan terakhir. Apa tuh? Seks terakhir kapan? Apa nih? Kamar mandi. Sampai ketemu lagi teman-teman. Kamar mandi coy. Biar kamu ngerasain sebelum aku salaman sama Raffi nih.
Kasih gua 2 hari ya. Kasih 2 hari ya buat mikir ya.